Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan materi teori-teori motivasi. Sebelum masuk dalam materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin yang itu mover, yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata mover dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan motivation, yang berarti pemberian motif, penimbulan motif atau hal-hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Jadi motivasi adalah suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai kekuasaan dan penguatan lebih tinggi setiap individu. Selanjutnya, sumber-sumber motivasi. Sumber motivasi ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berada dalam diri setiap individu, dan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berada dari luar diri individu atau dorongan seseorang. Nah, inilah dia teori motivasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, hierarki teori kebutuhan. Teori motivasi Maslow dinamakan A Theory of Human Motivation. Teori ini mengikut teori jamak, yakni seseorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang, artinya bila kebutuhan yang pertama telah selesai, maka yang menjadi utama adalah kebutuhan yang kedua. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada dasarnya memiliki 5 tingkat hierarki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologikal seperti lapar, haus, dan istirahat. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang seperti pasangan. Dan yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima, aktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Selanjutnya, teori kebutuhan berprestasi. Dari M. Sislen dikenal dengan teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau needs for achievement, yang menyatakan bahwa teori kebutuhan berprestasi motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan yang melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit. Selanjutnya, menurut M. Sislen, karakteristik orang yang berprestasi tinggi atau high achievers memiliki 3 ciri umum, yaitu yang pertama, sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. Yang kedua, menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor lain seperti kemujuran misalnya. Yang ketiga, menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Siva. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Saya Bismi Siti Asyifa akan menjelaskan 3 motivasi yang paling menentukan tingkah laku manusia, terutama berhubungan dengan situasi pegawai serta gaya hidup. Yang pertama, achievement motivation, yaitu motif yang mendorong serta menggerakkan seseorang untuk berprestasi dengan selalu menunjukkan peningkatan ke arah standar excellence. Yang kedua, affiliation motivation, yaitu motif yang menyebabkan seseorang mempunyai keinginan untuk berada bersama-sama dengan orang lain, mempunyai hubungan afeksi yang sama dengan orang lain, atau selalu bergabung dengan kelompok bersama orang lain. Yang ketiga, power motivation, yaitu motif yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga mampu memberi pengaruh kepada orang lain. Selanjutnya, teori Clayton-Alderfer atau teori ERG. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf yang pertama dari 3 istilah, yaitu E, existence, yaitu kebutuhan yang eksistensi, R, relativeness, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G, growth, yaitu kebutuhan akan pertumbuhan. Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut, maka akan tampak bahwa 1. Makin tidak terpenuhnya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Kedua, kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi, semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. 3. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Selanjutnya, teori Herzberg atau teori 2 faktor, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Yang dimaksud dengan faktor motivasional yaitu hal-hal yang mendorong seseorang untuk berprestasi yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan itu adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori Herzberg adalah menghitung dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan seseorang, apakah yang bersifat intrinsik atau yang bersifat ekstrinsik. Selanjutnya, teori keadilan. Teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghasilkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seseorang karyawan mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, kemungkinan ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar. Yang kedua, mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni A. Tujuan-tujuan yang mengarahkan perhatian, B. Tujuan-tujuan yang mengatur upaya, C. Tujuan-tujuan untuk meningkatkan persistensi, dan D. Tujuan-tujuan untuk menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Setiap karyawan yang memahami dan menerima tujuan organisasi atau perusahaan dan mereka merasa sesuai dengan dirinya akan merasa ikut bertanggung jawab dalam mewujudkannya. Dalam keadaan seperti itu, tujuan akan berfungsi sebagai motivasi dalam bekerja yang mendorong para pekerja memilih alternatif cara bekerja yang baik dan efektif serta efisien. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Andrio Okta Darmaji. Baik, saya akan melanjutkan tentang teori-teori motivasi.
Selanjutnya, teori Viktor H. Fromm merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengaruh kepada hasil yang diinginkannya. Viktor H. Fromm dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah pada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana. Teori harapan berkata bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Selanjutnya, teori penguatan dan modifikasi perilaku. Berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, berarti sifatnya sangat subjektif. Perilakunya pun ditentukan oleh persepsi tersebut. Padahal dalam kehidupan organisasional disadari dan diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan pula oleh berbagai konsekuensi eksternal dari perilaku dan tindakannya. Artinya, dari berbagai faktor di luar diri seseorang turut berperan sebagai penentu dan pengubah perilaku. Dalam hal ini berlakulah apa yang dikenal dengan hukum pengaruh, yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan. Selanjutnya, teori kaitan imbalan dengan prestasi bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada suatu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti menggabung berbagai kelebihan, menemukan sistem motivasi yang terbaik. Model-model tersebut menjadi satu model. Tampaknya terdapat kesepakatan di kalangan para pakar bahwa model tersebut ialah apa yang tercakup dalam teori yang mengaitkan imbalan dengan prestasi seseorang individu. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang belum dipahami, bisa mengajukan pertanyaan pada kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.